Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh memuji tempat ini sepanjang 1 jam ini, tempat ini Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, dan sebentar Engkau bicaralah Tuhan pada hamba-Mu untuk sampaikan apa yang dipesan daripada-Mu atas jemaat ini Tuhan. Hamba-Mu minta urapan yang daripada-Mu, dan Engkau yang persiapkan jemaat-Mu untuk menangkap semua pesan yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya mau bicara tentang cara pandang Allah. Cara pandang Allah. Kita mau pelajari bagaimana Allah itu memandang ke setiap umatnya dalam kehidupannya. Cara pandang adalah cara pandang seseorang melihat sesuatu dan mengartikan sesuatu sesuai pemikiran orang tersebut. Jadi cara pandang itu adalah cara pandang seseorang melihat sesuatu dan mengartikan sesuatu sesuai pemikiran dari orang tersebut. Jadi kalau memandang itu dilihat dari mata dulu, kita lihat mata, terus kita cerna pikiran, dan kita kesimpulkan apa yang kita lihat itu menjadi suatu kesimpulan untuk kita berpendapat kepada orang yang kita lihat itu, atau suatu masalah yang kita lihat itu. Setiap orang pasti punya cara pandang yang berbeda. Saya dengan Cilis, saya dengan Ci Ina pasti berbeda dengan cara pandang yang kita lihat, kita artikan sehingga kita punya kesimpulan yang berbeda-beda. Misalnya, saya kan orang interior, desain. Waktu saya ketemu dengan klien, saya pasti diskusi dulu, maunya seperti apa, desain rumahnya, stylenya seperti apa. Kita udah bicara kebutuhannya. Tapi setelah saya desain, saya serahkan desainnya, pendapatnya pasti beda. Dari apa yang kita sudah bicarakan awal, maunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah lihat dari gambar desain itu, klien itu punya pendapat lain dari apa yang sudah dibicarakan dan didesain itu. Karena apa? Awalnya klien itu tidak melihat nanti seperti apa ya yang mau dimaksud dari maksud klien ini. Saya mau buat kitchen set seperti ini, tapi tidak melihat secara visual. Setelah klien itu melihat desainnya secara visual, oh ternyata yang saya maksud bukan seperti ini, gitu loh. Beda dari yang apa yang dibayangkan. Biasanya juga orang yang udah menyerahkan kepada orang desainer untuk mendesain sesuatu, akhir-akhirnya klien itu maunya mendesain sendiri, saudara. Sebenarnya kan udah diserahkan udah nyerah aja lah gitu loh. Pasti orang desainer lebih ngerti daripada yang mau minta gitu, seperti apa didesain. Tapi akhir-akhirnya klien itu mau mendesain sendiri dengan gayanya dia sendiri, dengan cara pandang sendiri, dengan cara mengartikan sendiri untuk apa nanti kegunaannya gitu loh. Seringnya kalau saya udah capek-capek mikir dan capek-capek desain, ternyata diubah dengan cara dia yang kacau balau, nggak berurutan. Maunya ini di sini, ini di sini. Sepertinya kayak misalnya kalau kitchen set, kalau orang cucian water sink, pasti di atasnya ada tempat rak piring gitu loh. Kompor pasti di bawahnya sebelahnya ada laci, ada tempat rak botol gitu untuk kecap, untuk apa. Tapi seringnya dengan cara pemikiran, cara pandang dari orang yang awam yang nggak ngerti, dia hanya melakukan suatu kebiasaannya dia. Misalnya dia maunya kecapnya belah sana walaupun harus jalan dulu gitu loh.
Gitu loh. Cara pandang itu pasti beda-beda. Jadi kita harus belajar. Seperti kita memandang Allah tuh seperti apa juga kita harus belajar. Pada umumnya manusia itu juga memandang suatu masalah atau memandang masalah yang dihadapi dirinya atau yang dihadapi orang dengan cara yang berbeda. Kebanyakan orang memandang itu negatif. Kalau melihat sesuatu beda dengan pikirannya, dengan konsepnya, pasti dia berpikir, wah ini salah, ini negatif, ini salah. Dan akhir-akhirnya orang itu menghakimi orang itu. Kenapa nggak gini, bagus kayak gini, ini kenapa ini kamu salah melakukan ini. Cara pandangnya beda. Begitu juga orang percaya, banyaknya orang percaya. Karena saya banyak bergaul orang percaya di tempat ini. Tapi orang-orang percaya itu seringnya lebih galak dari Tuhan Yesus. Menghakiminya lebih banyak. Pokoknya kamu salah, nggak sesuai dengan ini. Akhirnya bukan cara pandang Tuhan, tapi Tauratnya yang harus diturutin gitu loh. Di firman juga ada. Oh, misalnya gini, saya pasti bicara dulu, contoh. Kalau ada seseorang, misalnya jatuh dalam masalah keuangan, dalam bisnisnya, tiba-tiba bangkrut terus susah, datang kepada orang percaya. Saya pernah saudara, gitu. Datang pada orang percaya, seolah-olah, oh iya kasihan kamu, gitu loh. Kenapa? Pertama awalnya baik, ujung-ujungnya dia langsung nanya, kamu perpuluhan belum? Kayaknya kamu gak perpuluhan, jadi kamu usahanya Tuhan hukum jadi kayak gini-gini. Kok bisa gini gitu loh. Terus udah tanya Tuhan belum, lagi usaha. Seolah rohani gitu loh. Memandangnya secara itu, bukan ini orang lagi susah gitu kan. Kenapa mesti akhir ujung-ujungnya dia butuh pendapat, akhirnya ditekan dengan suatu yang sepertinya rohani. Sepertinya kamu tuh pasti ada yang gak dilakukan dalam usaha kamu sehingga Tuhan hukum, sehingga kamu salah di mata Tuhan. Sepertinya itu. Saya pernah tahun 2000 Tuhan izinkan saya dibentuk dalam masalah ekonomi, saudara. Dalam ekonomi saya memang gimana ya? Kalau orang sih ajaib gitu loh. Dibentuknya benar-benar ajaib. Saya punya usaha 3 lagi itu. Memang waktu itu usaha saya bagus banget, penghasilannya bagus, usahanya bagus, tapi ya karena suatu karakter yang nggak baik, Tuhan bentuk saya ulang gitu loh. Dari usaha yang pertama, tiba-tiba dalam 2 minggu itu saudara, 3 usaha itu tutup, bangkrut. Nggak tahu gimana caranya, saya nggak ngerti. Saya punya usaha 1, tiba-tiba kerjasama dengan orang, ditipu orang, habis. 1 lagi, tiba-tiba kirim barang, pabriknya kebakaran semua. Saya usaha perumahan, tiba-tiba perumahannya dari bagus, tiba-tiba nggak ada yang laku sama sekali, sampai stop. Dan kongsi saya juga angkat tangan gitu kan. Dalam 2 minggu usaha saya benar-benar stop dan drop, uangan saya ketipu orang, hampir habis semua. Di saat itu Tuhan bentuk dan saya bertumbuh di tempat ini. Tiba-tiba ada orang datang ke saya, bilang ke saya, kok hidup kamu susah banget ya, kasihan banget. Kamu udah ikut Tuhan kok susah banget hidupnya gitu loh. Kayaknya udah jatuh ketimbangan sama tangga lagi. 1 usaha ditutup lagi. Kamu kasihan banget, kamu punya salah apa? Saya tuh bingung,
Ini orang-orang tiba-tiba nghakimin saya gitu loh. Buktinya bukannya nguatin saya, tapi kenapa kayak gini gitu. Tapi tiba-tiba dari mulut saya tanpa saya pikir dan saya tidak pernah merangkai suatu kata-kata firman, tiba-tiba di mulut saya keluar. Saya ngomong, saya anggap suatu kebahagiaan. Di Yakobus itu ada ayatnya. Saya akhir-akhirnya cari itu ayat-ayat itu. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Saya bisa ngomong ayat ini walaupun saya lagi itu nggak hafal ayat sama sekali. Saya ngomong teman, saya anggap suatu kebahagiaan waktu saya jatuh dalam berbagai percobaan. Waktu saya jatuh dalam suatu persoalan ini, dari satu persoalan ke persoalan lagi ke yang berikutnya. Sebab kamu akan tahu bahwa ini ujian iman saya untuk menghasilkan suatu ketekunan saya di dalam Tuhan. Saya bisa jawab itu. Di dalam saya lagi terpuruk lagi, orang sih aduh bingung harus melakukan apa gitu loh. Orang-orang tiba-tiba menghakimi saya dengan kata-kata itu. Wah, ngoceh, pertamanya macam-macam ngocehnya. Saya diam, tiba-tiba mulut saya ngomong sendiri tentang firman ini. Yakobus, saya nggak tahu firman ini sampai suatu saat ini sampai jadi rema saya ini. Suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Contoh lagi yang lain. Ini cara pandang manusia ya saudara. Saya pernah lihat orang sakit nggak sembuh-sembuh, ke dokter, ke pendeta, ke macam-macam dah. Dia udah sepertinya secara rohani oke lah gitu loh, melakukan semua, tapi nggak sembuh-sembuh. Saya ngajak teman saya menjenguk, teman saya orang Kristen juga. Tiba-tiba teman saya ngomong, sepertinya kamu tuh ada kutuk turunan sehingga penyakit ini nggak sembuh-sembuh. Coba diingat gitu loh dari keluarga-keluarga. Kau dihakimi dulu gitu loh. Dibutuh orang didoakan, diberi semangat dalam penyakitnya ini, langsung coba kutuk turunan kamu apa. Seringnya cara manusia melihat sesuatu masalah seperti itu saudara. Berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya juga menghakimi saudara. Secara tidak sadar saya menghakimi. Saya tuh punya kelompok beberapa teman-teman saya yang selalu mau support bangun gereja-gereja di pedalaman gitu loh. Pedalaman yang pokoknya pelosok-pelosok yang gerejanya pakai tenda aja, ada yang pakai seng aja, kursinya paling kursi asal duduk aja. Suatu saat saya kumpul-kumpulin teman-teman. Nah, ada yang pernah ditolong saya, tiba-tiba telepon saya, Pak bisa tolong nggak? Ini ponakan saya nggak bisa bayar sekolah. Udah 1 tahun dengan nilai segini. Oh ya, saya diem aja. Saya kan harus rembukan dengan teman, harus tanya Tuhan dulu bagaimana. Ini kan uangnya uang titipan semua. Terus seminggu berikutnya dia WA lagi, Pak ini adik saya udah bocor jantungnya, udah harus masuk rumah sakit. Saya butuh untuk bayar BPJS supaya bisa pakai BPJS dengan nilai sekian. Aduh, hati saya tuh ini orang katanya benar-benar udah gawat banget. Jadi saya tolonglah sebagian. Bukan sebagian. Untuk bayar BPJS itu saya tolong. Terus besoknya saya tanya, Bu bagaimana sudah bayar BPJS-nya? Bisa nggak lihat kwitansi pembayarannya? Dia ngomong, Pak adik saya udah meninggal, jadi belum sempat BPJS. Jadi bagaimana Pak uangnya? Dia kan awalnya baik, uangnya bagaimana? Saya kembalikan atau gimana? Oh nggak usah Bu, buat ponakan ibu aja yang tadi bayar sekolah.
masih kurang Pak, sekian juta. Oke, ya saya transfer lagi tuh untuk lunasin. Pak, langsung transfer ke rekening ini aja. Seolah-olah benar gitu loh. Saya tuh saya nggak lihat tagihan awal dengan ada nomor rekeningnya yang ditransfer, tapi ibu ini ngirim WA harus ke transfer ke rekening ini aja. Ternyata saya transfer, saya buka-buka lagi, kok beda ya? Ini bendahara sekolahnya sama yang saya transfer beda. Saya tanya, Bu, ini kok beda gitu loh? Kenapa bisa beda, kan namanya ini? Oh bener Pak, pakai ini. Ya udah, kwitansi pembayarannya dalam setahun mana? Besok Pak, besok Pak, besok Pak, besok Pak. Sampai berapa hari? Saya ngomong, Bu, masa saya menolong dengan ikhlas, ibu nipu kayak gini masalahnya gitu kan? Saya juga harus lapor ke keuangan ke teman saya gitu. Teman-teman saya ini uang dipakai sekian gitu kan? Sampai berapa hari nggak bener. Saya langsung menghakimi, saudara. Ini orang nggak bisa dipercaya. Langsung saya blok WA-nya. WA blok, udah percuma lah, nggak usah kenal lagi gitu loh. Cara pandang saya ke orang itu, saya nggak tahu sejelas apa dia butuh uang, nggak ngerti. Tapi saya udah blok dulu. Udahlah, nggak usah kenal sama orang itu lu. Itu lagi gitu kan. Kedua juga waktu itu saya sama Ibu Guatlan pernah nolong orang sekali, kedua ya gitu lagi, mau nipu kayak gitu dengan cara transfer ini, tapi ternyata namanya beda. Itu bisa ke handle, yang ini nggak ke handle gitu. Akhirnya saya ngeblok. Waktu saya renungan firman ini, Tuhan ngomong, kamu bisa mau nyampaikan cara pandang Allah, kok kamu cara pandang kamu dengan orang itu. Jadi saya buka lagi, saudara, pertobatan saya. Banyak kesaksian yang sepertinya cara pandang manusia itu lebih dari cara pandang Tuhan. Ada juga yang mungkin jatuh dalam perzinahan, dosa besar sepertinya, yang tidak terampuni. Kalau udah berzina tuh, wah sepertinya tuh yang paling dosa sedunia itu orang berzina. Banyak gereja yang langsung menghakimi, orang-orang gereja menghakimi, malah dibuang, dikucilkan dan nggak boleh datang lagi. Waktu saya di Sulbar juga pernah itu ada pelayan mimbar, dia mengaku sama ketua bidangnya ngomong dia berzina. Apakah boleh melayani lagi Pak? Kata gitu. Nah orang itu nanya saya, Pak, ini ada orang gini-gini boleh melayani enggak? Kalau melayani sih bukan haknya saya untuk melarang, tapi pertobatan itu yang buat orang itu bisa melayani lagi. Pertobatannya bagaimana? Cuman saya ngomong gitu, harus ada pertobatan, bukan wah udah dosa langsung bisa melayani, bukan. Ada pertobatan, dilihat pertobatannya seperti apa. Dan mungkin kalau ada disiplin dari aturan gereja ya nggak apa-apa gitu loh, lakukan aja. Tapi dari gereja itu benar-benar menghakimi sampai orang itu nggak ke gereja lagi, sampai hilang, jiwanya hilang. Karena itu mungkin dia orang dosa sih, mungkin nggak ada yang mau dosa, tapi tiba-tiba melakukan dosa tanpa seringnya sadar atau nggak sadar gitu loh. Tapi jangan sampai dibuang kayak gitu, kasihan. Saya udah kasih contoh-contoh bagaimana tadi cara pandang manusia tentang suatu masalah, tentang masalah pribadi, masalah dengan orang lain. Mari kita saat ini belajar bagaimana kita melihat cara pandang Allah terhadap orang-orang pilihannya. Kalau Tuhan memandang suatu masalah atau seseorang, dia memandang sesuai dengan rencananya atas orang itu, dan kemampuan dari ciptaannya itu bagaimana setelah mungkin dalam masalah, dalam kehidupannya, dalam kekristenannya, kemampuannya tuh Tuhan melihat bagaimana setelah itu dia menyelesaikan destininya. Dan bagaimana Tuhan melihat keselamatan jiwa orang itu. Jadi Tuhan melihat
rencananya dulu, misalnya si A diciptakan seperti ini. Nanti mungkin di dalam itu ada, Tuhan lebih tahu rancangannya atas hidup kita. Mungkin jatuh, bagaimana dia bangkit lagi untuk menyelesaikan destininya. Bagaimana orang ini supaya selamat akhirnya pada ujung-ujungnya. Itu yang dilihat Tuhan, bukan dihakimi, bukan dihukum. Tuhan tidak melihat semua kelemahan kita, saudara. Orang yang berdosa, orang yang menyangkal, tapi karena kasih-Nya yang selalu mengampuni kita, saudara. Mengampuni untuk kebangkitan dari orang itu, sehingga orang itu kembali kepada jalur keselamatannya. Itu cara pandang Tuhan. Kita contohkan lagi biar gampang. Pada waktu Tuhan Yesus dihadapkan wanita yang berketahuan berzina, orang-orang Farisi itu udah datang, Tuhan ini orang berzina, ketahuan. Kalau hukum itu Yahudi harus dirajam, dilempar batu. Tapi Tuhan Yesus mau hukum enggak? Enggak. Setelah Tuhan ngomong lempar, yang nggak punya dosa lempar dulu, pada bubar semua kan. Tuhan akhirnya datang ke perempuan itu. Tuhan mengampuni orang itu. Tuhan menyelamatkan orang itu dari jatuh dosa, dan pengampunan itu membuat dia bangkit. Itu Maria Magdalena, saudara. Maria Magdalena itu dari pelacur, jatuh, sampai akhirnya dia yang mengurapi Tuhan Yesus sampai 3 kali. Sampai di Markus 14 ayat 9. Markus 14 ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sampai Tuhan ngomong, sampai kapanpun Maria Magdalena tidak lupakan. Dari orang yang dianggap sama manusia itu, wah pezina, sampah masyarakat, merusak hubungan rumah tangga orang. Tapi di mata Tuhan, karena kasih-Nya kembali lagi, Dia mengampuni, Dia mengangkat lagi, sampai orang itu bangkit menyelesaikan destininya, mengurapi kaki Yesus. Contoh kedua, kita belajar tentang waktu Tuhan ditanya muridnya tentang anak yang buta itu, yang buta sejak lahir. Di situ kan ceritanya mungkin, wah ini karena turunannya gini. Kita baca Yohanes 9 ayat 2-3. Tuhan melihat orang anak buta itu seperti apa. Murid-muridnya bertanya padanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Di sini kan ngomong, siapa yang berbuat dosa? Muridnya menghakimi, saudara. Orang ini sendiri buta karena dosa-dosanya mungkin, atau karena orang tuanya kutuk turunan lagi, sehingga ia dilahirkan buta. Ayat ketiga Tuhan Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Jadi kembali Tuhan melihat anak orang buta itu sesuai dengan rencananya. Tuhan gak iseng, saudara, nyiptain saudara-saudara diiseng, asal ciptain aja, gak ada maksud tujuan. Enggak gitu Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidupnya. Ayat lanjut 6-7, Yohanes 9, 6 ayat 7. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi
Tuhan mengangkat saudara di sini. Setelah disembuhkan, diselamatkan, Tuhan utus. Bukan dibuang, diutus malahan di Siloam itu. Jadi cara pandang Tuhan beda. Muridnya menghakimi, Tuhan menyelamatkan, menyembuhkan, dan mengutus supaya orang itu menyelesaikan destininya. Banyak saudara. Seperti lagi, ayo kita baca ke Samuel. Samuel lagi waktu melihat Daud. Di Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Samuel itu lagi disuruh Tuhan mengurapi anak Isai itu untuk menjadi raja. Yang dilihat Samuel itu Eliab. Wih, ini bagus nih, mungkin tinggi, badannya bagus, mukanya cakep, kayaknya orangnya pintar. Lanjut 14. Ayat 7. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat di hati. Jadi Tuhan melihat hati-hati dari orang-orang yang dipandangnya. Mungkin orang yang dosa, orangnya kata Tuhan, orang yang sakit yang menurut tabib, bukan orang yang sehat menurut tabib. Kita lanjut yang contoh lagi, Paulus. Kita lihat tentang Paulus. Waktu Tuhan lihat Saulus itu, Tuhan berbeda dengan apa yang dilihat Ananias. Waktu Saulus itu melihat Tuhan Yesus dan matanya buta, Tuhan suruh Ananias mendoakan Paulus ini. Kita baca di Kisah 9 ayat 13 sampai 15. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang-orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan. Tuhan memandang Saul, jadi Paulus itu sebagai alat pilihan. Alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Benar ini udah. Sampai sini ya 15 ya. Saulus pembunuh orang-orang Kristen zaman itu, pembunuh umat-umat Tuhan. Yang dianggap Ananias itu jahat, Tuhan, nanti bunuh-bunuh orang lagi. Tapi Tuhan bilang, itu jadi alat pilihan bagi aku. Tuhan ciptakan saudara-saudara di tempat ini adalah ciptaan yang serupa dengan gambar Tuhan. Bukan hanya iseng buat gambar seperti bom-bom, seperti Budi. Enggak. Bom-bom itu jadi ketua youth, pastor youth. Budi, menguasai sound semua tempat ini. Ada maksud Tuhan, bukan iseng. Bukan kemarin bom-bom ngomong yang khotbahnya kalau gemuk, gini-gini, enggak. Tapi Tuhan lihat kapasitas bom-bom jadi pastor youth ini. Kesaksian saya juga, saya mau saksian dikit. Kira-kira 6-8 bulan yang lalu saya tuh selalu bertanya Tuhan, saya tuh hidup tuh seperti apa? Seperti ini sepertinya. Tiap hari PW ke taman, kerja, balik sore ke taman lagi, ngurusin taman. Sepertinya statis gitu saudara. Ke pulau-pulaunya belum jalan lagi. Sepertinya ada kejenuhan, dan dari kejenuhan itu iblis langsung masuk. Kamu tuh sepertinya sampai enggak, hanya nanya, iblis hanya nanya, sampai enggak kamu nanti sampai destininya. Itu
Sepertinya menuduh saya, saudara. Jadi saya itu dalam 6 bulan, 8 bulan ini kayak hidup, aduh Tuhan, saya layak enggak Tuhan? Saya benar enggak Tuhan? Di matamu saya itu seperti apa? Enggak jawab Tuhan, dia enggak jawab berbulan-bulan. Sepertinya aduh tuh, kalau mau melayani, aduh aku layak enggak ya gitu. Sebelum lebaran, saya dengan Ibu Nadi di taman setelah hama Riko. Waktu itu setelah doa, Ibu Nani doain Riko sebenarnya. Saya di belakang Riko, tiba-tiba setelah Riko didoakan, Ibu Nani doain saya, jadi saya maju. Cuman Ibu Nani ngomong, sempurnakan Tuhan, sempurnakan Tuhan. Terus Ibu Nani lihat 2 piala kayak bejana gitu, kayak piala yang lama dan yang baru, before dan after. Tuhan bilang, Tuhan akan bentuk kamu itu bukan jadi bejana yang biasa. Tapi Tuhan mau bentuk kamu seperti bejana yang spesial. Saya bosan, di situ saya dapat jawaban, saudara. Dari pertanyaan-pertanyaan saya 6-8 bulan yang lalu, bahwa saya itu siapa. Ternyata Tuhan begitu sayangnya, begitu kasihnya pada saya, tidak melihat apa yang dilakukan secara fisik saya. Tuhan buat saya jadi spesial di matanya. Spesial, bukan Kaleb yang biasa. Kaleb yang setiap hari ada di sini. Gak tahu nanti jadinya bejana spesial seperti apa, aku gak tahu. Saya mau tetap Tuhan bentuk aku, sempurnakan sampai sempurna, sampai spesial di matamu, bukan spesial di mata manusia. Itu jawaban cara pandang Tuhan. Yang dianggap saya, mungkin saya nggak layak, nggak bener hidupnya, pokoknya nggak masuk hitungan lah. Tapi Tuhan beda, memandang saya suatu yang spesial di mata Tuhan. Jadi saudara, dari contoh-contoh ini bagaimana sih gitu kita mengerti cara pandang Tuhan itu? Untuk mengerti cara pandang Tuhan itu, kita harus mengubah mindset kita dulu tentang Tuhannya, tentang Bapa kita itu siapa. Kalau kita memandang Tuhan itu suatu Bapa yang galak, Tuhan yang selalu menghukum, yang selalu ngasih percobaan, nggak akan sampai, pikiran kita nggak akan sama. Kita ubah bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan itu kasih adanya. Bukan Tuhan yang mau sedikit-sedikit hukum, sedikit-sedikit kasih percobaan. Tuhan nggak bisa dicobain. Tapi Tuhan mau bentuk kita suatu yang spesial. Kedua, bagaimana cara pandang kita melihat supaya kita cara pandangnya dengan Tuhan. Cara pandang Tuhan harus punya pikiran yang sama, pikiran Kristus. Kalau pikiran kita seperti tadi orang interior, klien itu nggak sepikiran dengan saya, nggak cocok desainnya. Kalau kita nggak cocok dengan pikiran Tuhan, rencana Tuhan, ciptaan Tuhan pada hidup kita yang mau jadi spesial itu nggak cocok. Jadi pikiran kita harus disesuaikan dengan cara pikir Tuhan. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terhadap juga dalam Kristus. Jadi kita menaruh pikiran dan perasaan kita sesuai dengan apa yang di dalam Kristus itu. Ayat terakhir, Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saudara, mari kita minta sama Tuhan. Minta Tuhan ajar. Cara pandang Tuhan itu ditanamkan di cara pandang kita. Karena kita tidak bisa menentukan hidup kita bagaimana di depannya. Kita harus percaya dengan iman bahwa Tuhan itu yang menentukan setiap langkah orang yang berkenan di matanya.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, pengalaman daripada Heri adalah suatu pengalaman yang seringkali ada dalam hidup kita. Kalau kita sudah mulai sepertinya kok rutinitas ya, kok harusnya kok cuma begini, harusnya aku bisa seperti lebih daripada apa yang aku lakukan, tapi kok kayaknya seperti ini gitu. Belajar saudara bahwa Tuhan sudah menetapkan dan menentukan akan langkah-langkah hidup saudara dan saya. Dan Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu sebelum kita mengalami akan hal-hal yang harus kita alami. Jadi sebenarnya Tuhan tuh punya rencana yang sangat luar biasa di balik daripada semua yang kita jalani ini. Jadi kesimpulannya, belajar nurut Tuhan saja ya. Kalau saat ini sedang begini ya sudah jalani aja ya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seseorang dan mengatakan gini, Ibu Nani saat-saat ini banyak di Cirebon ya. Iya, saya bilang, kok nggak pergi-pergi lagi? Kok nggak pelayanan ke luar negeri? Itu Mahanaim kan sekarang lagi pelayanan ke negara-negara. Mana Sion kok diem aja? Sedang ke pulau-pulau, kok Sion diem aja? Perkataan seperti itu yang saya terima kadang-kadang ya menggoyangkan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup Sion ya. Saya ketawa aja ya. Sesudah itu saya hadapkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini orang di sekitar kita ngomong begini, engkau mau apa untuk Sion ya. Lalu Tuhan banyak berbicara tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan buat Sion. Saya diam. Saya tidak mau mendengar noise ya, tapi belajar mendengar apa yang Tuhan mau. Jadi kita harus sungguh-sungguh belajar dalam kehidupan kita. Jangan dengar dengan pandangan orang, tapi belajar untuk melihat dan memandang cara Tuhan memandang, cara Tuhan merencanakan atas hidup saudara dan saya. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat selama 1 jam kita boleh berada di tempat ini. Terima kasih buat tempat ini ya Tuhan. Engkau membuat sesuatu yang spesial buat Sion. Kami sangat percaya Tuhan, Sion adalah spesial di hadapan-Mu. Engkau sedang merencanakan yang terbaik buat Sion. Dan kami sangat percaya akan hal ini. Terima kasih Tuhan buat kami sejalan dengan pikiran-Mu, sejalan dengan pandangan-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan kami banyak sekali perkara-perkara yang kami dengar tentang El Nino, tentang segala sesuatu, tentang global panas yang luar biasa. Bapak, kami datang saat ini. Jadikan kami pendoa-pendoa syafaat Tuhan. Setiap pagi kami akan menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu bersama-sama Tuhan. Sejiwa dan sehati. Kami berdoa untuk keadaan cuaca yang sampai saat ini melanda seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, sekalipun dunia dan cuaca di dunia ini dikuasai oleh kuasa-kuasa yang lain, tetapi di atas daripada kuasa-kuasa yang lain ini Tuhan, ada kekuasaan yang tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak terbatas, nama-Mu tidak terbatas. Kekuasaan-Mu melebihi dari semua dan semua kekuasaan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu.
berdaulatlah dengan kekuatan kuasa-Mu atas alam semesta ini Tuhan. Kami mau menyerahkan akan keadaan cuaca di Indonesia maupun di tempat-tempat lain. Engkau lakukan yang terbaik Tuhan. Kami berdoa, berikan kepada kami selubung Tuhan. Selubung setiap keluarga Kau berikan selubung. Setiap pribadi Kau berikan selubung Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi, keadaan cuaca apapun tidak akan mempengaruhi kehidupan kami. Semua kegiatan kami dapat kami lakukan. Ibadah kami dapat kami lakukan. Semuanya dapat dilakukan bersama dengan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini ya Tuhan, kami tetap berdoa buat pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan kepada Bapak Presiden kami Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu Engkau tetap memeliharakan Bapak Presiden, hatinya Kau cengkeram dengan kuasa-Mu. Sehingga dapat melakukan dan menjalankan semua tugas sampai garis akhir. Kami berdoa Tuhan, semua program-program yang dilakukan, biarlah Engkau sendiri yang akan membuat sehingga program yang terbaik itulah yang terjadi. Semua program yang bukan baris daripada-Mu Kau gagalkan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap minta kepada-Mu daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru pada pagi hari ini, memasuki akan tubuh kami, sehingga tubuh kami menjadi kuat dan sehat. Segala sakit penyakit keluar daripada tubuh kami, karena ada tahan tubuh yang benar-benar. Daya tahan tubuh ini mengusir segala kelemahan dalam kehidupan jasmani kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tetap berdoa untuk tanggal 9. Kami minta anugerah-Mu turun atas acara Bahtera tanggal 9 ini Tuhan. Buat jalan. Kami berdoa untuk minyak ini Tuhan. Minyak Wahyu 6 ayat yang ke-6. Minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kami mengucap syukur untuk saat ini. Engkau terus lakukan perkara yang ajaib. Bapa, kami mohon, biar minyak ini terus setiap hari keluar Tuhan. Sehingga cukup bahkan berlebih daripada semua yang akan dibagikan pada tanggal 9 ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau dengar doa kami. Pada saat ini kami datang, kami mau menyerahkan urapan pada pagi hari ini kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh pengurapan baru setiap hari ya Tuhan. Supaya pengurapan ini turun atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, masuk juga pada mata kami, pada telinga kami Tuhan, pada bibir, mulut kami dan hati kami. Engkau juga Tuhan dengan pengurapan ini, Engkau hancurkan semua yang tidak baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas kami, buat tangan kami dan kaki kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk mixer yang sudah diperbaiki dan sudah sampai di kota ini. Kami berdoa Tuhan, mixer ini hari ini akan di-setel, akan dirakit lagi, akan dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan Tuhan kepada Budi dan tim untuk dapat melakukan dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga mixer ini tidak rusak lagi dan mixer ini dapat dipakai sampai kedatangan untuk kedua kali. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau sudah mengaruniakan, Engkau yang akan memeliharakan. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.